Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rahmat Zain, yang kedua ada saya sendiri Alfiatul Zaratuniswa, dan yang ketiga ada Muhammad Zikri Adam. Di sini kita akan membahas mengenai hukum pidana. Untuk itu, langsung saja ke materi yang akan dibahas dan selamat menyaksikan. Nomor 1. Pengertian, fungsi, unsur, sifat, asas-asas, dan sumber hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap apa yang dilakukan. Sedangkan fungsi hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Dan selanjutnya, unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur subjektif adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sifat hukum pidana menurut Wirjono Projodinegoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Asas. Dan selanjutnya asas legalitas. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perbuatan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa atau pasal 1 ayat 2 KUHP. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing atau pasal 2 KUHP. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di manapun ia berada atau pasal 5 KUHP. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara atau pasal 4 KUHP. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Yang kedua, hubungan hukum pidana dengan tata hukum di Indonesia. Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. Yang ketiga, hubungan dan urusan hukum pidana dengan hukum perdata ekonomi. Ialah hubungan hukum pidana dan hukum perdata ekonomi ialah berbeda. Hukum perdata sendiri bersifat privat yang menitik beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan. Hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata ekonomi yang tentunya juga membahas tentang perekonomian yang terdapat dalam KUHP PER hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah hukum pidana. Berbicara mengenai sejarah hukum pidana di Indonesia, tentunya kita tidak dapat melepaskan diri dari sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan sumber hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku saat ini sebenarnya bukanlah KUHP yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kitab tersebut diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang bernama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië atau singkatnya WFSNI. Pada dasarnya, WFSNI ini
dibawa dengan menggunakan asas konkordansi atau asas yang menyatakan bahwa setiap negara penjajah akan atau wajib melaksanakan hukum yang sama di negaranya kepada negara jajahan. Untuk itu, sebagai anggota atau bagian dari kolonial Belanda pada waktu itu, pemerintah Hindia Belanda memperlakukan WFSNI di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Stablet nomor 732 tahun 1918 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 yang menyatakan bahwa WFSNI adalah sumber hukum utama di Indonesia. Akan tetapi, pemberlakuan WFSNI pada tahun tersebut ternyata banyak membawa nilai-nilai rasial dan nilai-nilai diskriminatif yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Sebagai akibatnya, pada saat itu bangsa pribumi dan bangsa timur asing banyak mengalami perbedaan-perbedaan dan ketidakadilan dalam perlakuan hukum. Hal ini pun terus berlanjut hingga tahun 1943 ketika pemerintah Jepang secara resmi menerapkan hukum pidana Jepang di Indonesia. Hal ini pun bukan membawa lebih baik, namun malah semakin meresahkan dan memberikan sedikit peluang bagi masyarakat pribumi untuk bisa mendapatkan keadilan yang berdasarkan pada kemanusiaan. Setelah masa penjajahan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia secara resmi berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dan mulailah membangun satu sistem hukum yang terintegrasi secara nasional. Namun, karena Indonesia belum memiliki satu kodifikasi hukum tersendiri, maka pada waktu itu pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala lembaga negara, peraturan-peraturan yang masih ada akan tetap berlaku secara langsung selama belum ada peraturan baru. Nah, dengan demikian, agar tidak terjadinya kekosongan hukum, maka pemerintah Indonesia secara resmi mengadopsi Wetboek van Staffrecht yang telah berlaku sejak tahun 1918. Alasan tidak digunakan hukum pidana Jepang, karena hukum pidana Jepang pada waktu itu dinilai berdasarkan diktatorisme dan juga tidak cocok dengan budaya Indonesia. Adapun untuk Wetboek van Staffrecht voor Nederland Indië yang merupakan peninggalan Belanda dinilai masih relevan dengan melakukan pembahasan-pembahasan dan pergantian-pergantian pasal yang semula bersifat diskriminatif menjadi berdasarkan pada keadilan sosial. Nah, keputusan inilah kemudian diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia. Pada bulan Februari 1946, dalam peraturan ini WFSNI secara resmi diubah menjadi Wetboek van Staffrecht atau lebih dikenalnya sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, KUHP inilah yang kemudian menjadi dasar dan sumber hukum pidana di Indonesia yang berlaku secara keseluruhan. Namun dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ditetapkan bahwasanya penerapan WFS atau KUHP ini diberlakukan sehari bagi Jawa dan Madura setelah diumumkannya undang-undang. Namun, di beberapa provinsi di wilayah-wilayah lainnya baru akan diterapkan setelah ada keputusan dari Presiden. Hal ini pun mengidentifikasi bahwa setiap KUHP belumlah diberlakukan secara keseluruhan, melainkan terbatas di Jawa dan di Madura. Penerapan KUHP di Indonesia secara nasional baru ditetapkan pada tahun 1958 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang mengatur berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di Indonesia. Sehingga dengan diberlakukannya peraturan tersebut, pada 20 September 1958 secara resmi bangsa Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum tersendiri yang terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Bangsa Asing. Namun, upaya-upaya dalam membentuk KUHP yang terintegrasi dengan budaya bangsa Indonesia sendiri berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan akan tetap dilaksanakan. Hal ini mengacu kepada putusan pemerintah yang menekankan bahwa suatu saat bangsa Indonesia harus memiliki rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri, sebagaimana yang telah diusahakan melalui rancangan undang-undang yang dibahas di Dewan Legislatif. Itulah mengenai sejarah dan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Lanjut ke pembahasan tentang sistematika hukum pidana atau KUHP. Sistematika KUHP itu terdiri dari 3 buku dan 569 pasal, yang mana pada buku ke-1 mengatur tentang aturan umum, yang terdiri dari 9 bab, yang mencakup pasal 1 sampai dengan pasal 103. Untuk buku kedua tentang kejahatan, yang terdiri dari 31 bab, yang dimulai dari pasal 104 sampai dengan pasal 488. Dan untuk buku ketiganya tentang pelanggaran,
Babnya ada 9 yang terdiri dari pasal 489 sampai dengan pasal 569. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tindak pidana atau delik. Apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik itu? Nah, jadi tindak pidana itu disebut sebagai perbuatan pidana. Nah, sedangkan untuk delik sendiri merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Pada intinya di sini adalah delik dengan tindak pidana itu sama, sehingga dapat diketahui bahwasannya subjek dari tindak pidana atau delik adalah manusia atau orang. Namun, dengan beriringnya perkembangan, badan hukum pun ternyata juga bisa melakukan tindak pidana. Sehingga dalam rancangan KUHP dan di luar KUHP diatur juga mengenai hal tersebut seperti barang siapa mengambil barang orang lain, sebagian atau keseluruhan yang melawan hukum, maka bisa dikatakan melakukan tindak pidana. Nah, disitulah merujuk kepada orang atau manusia. Untuk itu, agar bisa dibuktikan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana, maka dapat dilihat melalui dua unsur, yaitu unsur yang pertama adalah unsur subjektif dan unsur yang keduanya adalah unsur objektif. Unsur subjektif berarti unsur yang melekat kepada subjek pidananya. Jadi orang tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan jawaban atas perbuatannya. Intinya di sini adalah barang siapa yang berbuat maka dia harus bertanggung jawab. Untuk unsur yang keduanya adalah unsur objektif, yang mana unsur ini melekat kepada objek pidananya atau akibat yang ditimbulkan. Misalnya, ada seseorang yang memang sengaja membunuh orang lain tanpa sebab, maka dia akan terkena pidana. Seperti yang telah diatur dalam KUHP, barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang, maka orang tersebut dihukum penjara selama 15 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, jadi pada intinya di sini adalah unsur pidana atau unsur tindak pidana itu harus dilihat terlebih dahulu sebelum orang itu dikatakan melakukan tindak pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana, yaitu tentang bab ataupun tentang permasalahan, ya ini tentang kesalahan. Yang pertama saya akan membahas tentang kesalahan. Nah, yang pertama kesalahan dalam hukum, ini kita membahas tentang kesalahan ya. Dalam hukum pidana ada asas atau tindak pidana tanpa kesalahan. Ada asas seperti itu yang dikenal dengan Keine-Straf ohne Schuld atau Gen-Strafsonderschuld. Nah, dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Ingat, kesalahan adalah menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu objek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana, seperti itu. Nah, kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa jika si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu adalah kesalahan. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan dalam hukum pidana, subjek hukum itu harus memenuhi beberapa unsur, ya, untuk menentukan adanya kesalahan. Antara lain yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatannya tersebut berupa kesengajaan atau kealpaan. Itu. Dan yang ketiga, ada tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Itu adalah unsur-unsur untuk menentukan adanya kesalahan dalam hukum pidana. Itu penjelasan tentang kesalahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang percobaan, penyertaan, dan perbarengan dalam hukum pidana. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang percobaan. Terminologi percobaan menuju kepada suatu hal, yaitu namun tidak sampai pada hal yang dituju tersebut. Itu percobaan.
Contoh terminologi contohnya seperti ini. Dia ingin melakukan suatu hal, percobaan ya, ingin melakukan suatu hal, namun dia tidak sampai pada hal yang ditujunya itu tersebut. Nah, tidak sampai dia tidak sempat atau tidak selesai melakukan tujuan tersebut. Nah, atau hendak berbuat sesuatu yang sudah dimulai tapi nggak selesai, seperti itu adalah percobaan. Dalam pasal 53 KUH pidana, mohon maaf, menyatakan yang pertama ada mencoba, bahwasanya percobaan itu mencoba melakukan kejahatan dipidana. Ingat, dalam pasal 53 KUH pidana menyatakan mencoba melakukan kejahatan dipidana. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Seperti itu. Selanjutnya, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Nah, selanjutnya, teori percobaan itu ada dua pembahasan. Yang pertama, teori percobaan subjektif dan teori percobaan objektif. Nah, teori percobaan subjektif tolak ukurnya adalah niat atau kehendak atau sikap batin yang dimiliki pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau menimbulkan akibat yang dilarang. Itu adalah teori percobaan subjektif. Sedangkan teori percobaan objektif, tolak ukurnya adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal mana perbuatan tersebut bersifat membahayakan kepentingan umum yang dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu. Itu adalah tadi teori percobaan objektif dan teori percobaan subjektif. Selanjutnya kita membahas tentang delik pernyataan dalam hukum pidana. Nah, pernyataan itu maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Adalah perbuatan pidana yang berbentuk khusus. Karena ini penyertaan dulu ya. Adalah perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Ya, lebih dari satu orang pelakunya. Padahal subjek hukum yang disebut, yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana adalah hanya untuk satu orang saja. Nah, bukan untuk beberapa orang. Sebagai contoh, ini ada rumusan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-tingginya 15 tahun. Nah, jelas di dalam pasal ini menyatakan barang siapa. Maka dalam arti barang siapa adalah untuk satu orang, bukan untuk banyak orang ataupun beberapa orang. Nah, sehingga apabila pada kasus ini si A membunuh si B, sedangkan si C itu hanya memegangi tangannya si B, maka berdasarkan rumusan pasal tersebut, hanya si A lah yang dapat dikenai pidana menurut pasal tersebut. Nah, sedangkan si C itu tidak dapat apa-apa. Padahal si C juga ikut andil dalam pembunuhan terhadap si B. Keadaan seperti inilah yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP tentang pernyataan. Seperti itu. Nah, dalam pasal 55 dan 56 KUHP tersebut, para pelaku kejahatan dibedakan dalam dua. Yang pertama itu adalah pelaku utama. Yang pertama adalah pelaku utama yang dikualifikasikan sebagai pelaku material atau pembuat delik. Seperti itu pelaku pertama. Yang kedua ada pelaku pembantu. Tadi seperti contoh kasus si A, si B, dan si C itu tadi. Nah, pelaku pembantu yang dikualifikasikan sebagai membantu melakukan secara sengaja ataupun pembantu pembuat delik pidana tersebut. Seperti itu
Itu dalam KUHP 55 dan 56. Selanjutnya kita membahas tentang perbarengan dalam hukum pidana. Nah, delik pembarengan disebut juga dengan istilah concursus delictem ataupun merupakan delik perbuatan pidana yang berbentuk khusus. Karena dalam delik ini seseorang melakukan lebih dari satu kali perbuatan pidana dan semuanya belum pernah diadili ataupun diproses perkaranya secara hukum. Nah, pemidanaan yang dijatuhkan tidak dengan menjumlahkan keseluruhan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam seluruh pasal yang dilanggar, melainkan menurut Lamintang, gabungan tindak pidana itu disebut dengan Samelop Starbeveinten. Nah, sebagai contoh seperti ini. Bila seseorang melakukan penganiayaan terhadap seseorang korban, setelah dianiaya, dia itu melakukan pemerkosaan dan kemudian membunuhnya. Nah, sehingga dia melakukan 3 tindak pidana. Ada 3 tindak pidana. Maka menurut KUHP, hukuman dari tindak pidana tersebut adalah 10 tahun ditambah 12 bulan ditambah dengan 20 tahun. Total perhitungan adalah 42 tahun. Nah, perhitungan pemidanaan untuk penyelesaian kasus perbarengan inilah yang kemudian populer disebut dengan istilah ajaran concursus. Selanjutnya, secara keseluruhan konsepsi pemidanaan berkaitan dengan perbarengan ini terdiri atas 3 hal. Yang pertama itu perbarengan aturan ataupun gabungan dari satu perbuatan, yaitu seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar 2 atau lebih dari aturan hukum pidana. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua itu ada perbarengan perbuatan ataupun gabungan beberapa perbuatan. Nah, yaitu seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya telah melakukan 2 ataupun lebih perbuatan pidana yang tidak ada hubungannya satu sama lain, yang masing-masing merupakan tindak pidana. Sehingga oleh karena itu secara hukum pun ia dipandang telah melanggar 2 ataupun lebih aturan pidana yang ada. Nah, itu yang kedua. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah perbuatan berlanjut. Maksudnya contohnya yang ketiga ini adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu dengan yang lain, maka dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan. Seperti itu. Itu yang ketiga. Itulah penjelasan tadi tentang penjelasan tentang hukum pidana, tentang kesalahan, percobaan, penyertaan, dan perbarengan. Seperti itu. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang hukum pidana, yaitu tentang materi dasar peniadaan pidana. Nah, dasar peniadaan pidana terjadi apabila pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana. Nah, yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak dipidana karena beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana itu dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Nah, jadi ada beberapa sebab. Artinya, dasar peniadaan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan rumusan delik ataupun rumusan hukum pidana untuk tidak dipidana karena kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Secara garis besar, dasar peniadaan pidana dasar peniadaan pidana ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada dasar pembenaran, dasar pemaaf, dan penghapusan penuntutan. Yang pertama kita membahas tentang dasar pemaaf. Dasar pemaaf adalah alasan yang bersifat subjektif dalam melekat pada diri seseorang. Nah, hubungannya terkait dengan sikap batin sebelum pada saat akan berbuat tindak pidana. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
tetap bersifat melawan hukum. Nah, tetapi karena hilang atau hapusnya kesalahan si pembuat, maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Nah, seperti itu. Dari perspektif keputusan hakim. Putusan hakim, ya kan, apabila tidak terdapat kesalahan pada diri pelaku, maka maka akan dibuat putusan itu lepas, seperti itu. Itu tadi dasar pemaaf. Selanjutnya itu ada dasar Selanjutnya ada dasar pembenaran. Nah, dasar pembenaran ini yaitu alasan yang bersifat objektif, ya kan, dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Nah, alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan sehingga yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Nah, saya ulangi, dasar pembenaran yaitu alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya dan hal-hal lain di luar batin si pembuat. Alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dari perspektif putusan hakim, apabila tidak ada sifat melawan hukum dalam perbuatannya, dalam perbuatan tindakan dia itu tidak ada sifat melawan hukum, maka hakim akan membuat putusan itu putusan yang bebas, seperti itu. Itu dasar pembenaran. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tadi dasar penghapusan yang ada dasar penghapusan penuntutan. Selanjutnya dasar penghapus penuntutan itu tidak ada alasan pembenaran maupun alasan pemaaf. Jadi tidak ada mengenai sifatnya perbuatan maupun sifat yang orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa ada dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat. Sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Jika perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana, seperti itu. Contoh pada kasus 53 KUHP, jika terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan, seperti itu. Itu tadi jadi ada tiga dasar dari peniadaan pidana, seperti itu. Yang pertama ada dasar pembenaran, dasar pemaaf, dan penghapus penuntutan. Selanjutnya kita membahas tentang hukum acara pidana. Apa sih hukum acara pidana? Hukum acara pidana atau hukum pidana formal disebut dalam bahasa Inggris dengan criminal procedure law. Nah, menurut Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Seperti itu. Dan dengan demikian termasuk acara pidananya. Nah, jadi menurut Simon tadi bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaan negara tersebut melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhi hukuman. Nah, dengan demikian juga termasuk dengan acara pidananya, seperti itu. Nah, sedangkan menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana. Nah, tujuan hukum acara pidana apa? Tujuannya ada timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru, terutama sejak pemerintahan Orde Baru, cukup mengembirakan dan merupakan titik cerah untuk kehidupan di hukum di Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya juga disusun KUHP.
Apabila diteliti beberapa pertimbangan dengan yang menjadi jelas disusunnya KUHP, maka secara singkat KUHP memiliki 5 tujuan. Yang pertama, perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Yang kedua, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah. Yang ketiga, kondisifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Yang keempat, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat hukum. Dan yang kelima, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Selanjutnya, sumber-sumber hukum acara pidana itu juga ada beberapa dasar sumber hukum. Yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana adalah pasal 24 ayat 1, yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Dan yang kedua, ayat keduanya, susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang itu. Dan pasal 25 yaitu ada syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim. Nah, seperti itu. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada masih yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menuntut undang-undang dasar ini. Seperti itu. Itulah penjelasan tentang itulah tadi sumber hukum pidana, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24 ayat 1 dan pasal 25. Seperti itu. Jadi itu penjelasan tentang hukum acara pidana dan dasar peniadaan pidana. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.